Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Khawatir. Samuel mengecup kening Cila. Sekolah yang rajin ya, kata Samuel hangat mengelus-ngelus kepala Cila. Iya, dah Kak Sam, kata Cila. Kamu bawa motor? Tanya Samuel ingin melarang. Eits, gak boleh larang, kan Kak Sam udah janji sebelum kita nikah, kata gadis nakal itu tersenyum penuh kemenangan. Baiklah, hati-hati. Hanya itu yang dapat Samuel katakan, karena memang sebelum menikah, Samuel sudah berjanji tak akan melarang Cila. Bahkan Samuel sempat mengatakan tak akan mencampuri apapun itu tentang Cila. Tapi mengapa sekarang justru Samuel tak bisa jika tidak mencampuri urusan Cila? Oke bos, kata Cila berlari sedang. Kaget Cila begitu dia membuka pintu. Ternyata sudah ada Ziko di depan pintu hendak mengetuk pintu. Hai Kak Ziko, sapa Cila tersenyum centil, menyapa pria dewasa yang tampan penuh pesona itu. Hai Nyonya, sapa Ziko baper. Pagi-pagi sudah dapat senyum manis membahana aja dia dari gadis manis berseragam SMA itu. Ziko, panggil Samuel dari dalam. Saat tahu kedua insan itu tengah berbicara. Cila berangkat dulu ya kak, pamit Cila yang dibalas senyuman manis juga oleh Ziko. Wah, enak banget kayaknya, kata Ziko langsung mengambil piring, begitu menghampiri Samuel di meja makan. Berapa hari kau tidak makan? Tanya Samuel merasa heran melihat Ziko yang makan begitu lahap, bahkan menambah. Makanan ini biasa, tapi rasanya luar biasa, sangat pas di lidah, jadi aku sangat suka. Pendapat Ziko. Tumben kau mau masak. Oh iya, udah punya istri kecil sekarang, harus masakin dia ya? Tawa Ziko menertawai Samuel. Jangan mengejek kau, kata Samuel tersenyum kecut, masih berfokus pada ponselnya. Selesai makan, Ziko menatap Samuel detail sambil minum air putih, lalu tersedak sediari. Kenapa? Tanya Samuel tegas saat Ziko tiba-tiba tersedak. Apa prediksiku salah? Ziko malah tertampar sendiri dengan pemikirannya. Lalu dia kembali menatap sup yang tertinggal sedikit itu. Ternyata aku salah besar. Dia mengurusmu, Sam. Tanya Ziko sebagai seorang sahabat. Iya, jawab Samuel cuek, padahal hatinya sedang berbunga-bunga. Ayo berangkat, kata Samuel setelah menelpon pelayan untuk membersihkan apartemen. Saat sampai di kantor, Ziko membukakan pintu untuk Samuel. Lalu pimpinan penuh karismatik itu berjalan keluar dengan tenang, disambut puluhan staf dan pegawainya. Ziko, tolong pantau kegiatan Cila selama di sekolah. Aku tak ingin terjadi sesuatu padanya, kata Samuel saat mereka di lift, mengingat begitu nakalnya istri kecilnya. Baik, bos, kata Ziko. Sekitar jam 3 sore, Samuel dan Ziko sudah menuju restoran, tempat meeting terakhir mereka hari ini. Ratu jalanan. Kagum Ziko begitu melihat seorang gadis kecil yang mengendarai motor metik di tengah kumpulan pria bermotor. Benar-benar seperti ratu yang dijaga dan diayomi oleh begitu banyak pria. Klub motor KN, kata Samuel yang mengenai klub motor itu dari baju seragam mereka. Tapi bukankah itu Cila? Kaget Samuel. Walaupun dari jauh, tapi Samuel bisa mengenali Cila. Apalagi dia masih memakai baju sekolah. Emang Cila pakai motor apa sih? Tanya Ziko pada Samuel yang duduk di sebelahnya. Aku tidak tahu, jawab Samuel seperti orang bodoh. Suami macam apa dia? Sampai barang pribadi milik istrinya, dia tidak tahu. Berhenti di tepi. Pinta Samuel meminta Ziko berhenti saat semua anak klub motor itu terhenti di kafe tepi jalan. Samuel mengepal tangannya saat melihat itu beneran Cila. Bahkan dia masuk kafe itu digandeng oleh seorang pria yang memperlakukannya seperti ratu. Siapa pria itu?
Tanya Samuel menatap Cila yang duduk di sebelah pria itu dengan senang. Setelah memesan minuman ke dalam kafe, lalu mereka duduk bersama-sama di meja luar kafe. Sebentar bos, kata Ziko mengambil foto pria yang bersama Cila dari jarak jauh, lalu meminta orang kepercayaannya untuk mencari informasi. Benci saja rasanya. Samuel melihat Cila yang duduk manja, bersandar pada lengan pria tampan itu. Belum lagi perlakuannya pada Cila. Tapi dari puluhan pria klub motor itu, hanya Cila saja, satu-satunya perempuan. Sepertinya mereka semua sangat menyayangi Cila, dan Cila juga sangat akrab dengan mereka. Namanya Rian, kuliah jurusan teknik informatika, baru semester 2 bos. Kata Ziko memberikan informasi secara ringkas saja. Kakak kelas Cila. Samuel bisa menyimpulkan sesuatu hanya dari sedikit info yang diberikan Ziko. Kirim semuanya ke emailku, dan kita lanjut menuju tempat meeting terakhir. Kata Samuel dengan datar. Baik, bos. Gimana sekolah kamu, Cil? Tanya Willy menatap gadis kecil yang sedang minum es boba itu. Hehehe, baik kok, Kak. Kata Cila cengengesan. Gak berantem lagi, kan? Tanya Rian pada Cila yang nakal itu. Enggak kok, kan Cila udah berubah sekarang. Jawab Cila mantap. Tapi masih sering godain cowok kan? Tawa Arya diikuti yang lainnya. Beneran gitu? Tanya Rian menatap Cila sambil meminum cappuccino-nya. Hehehe, kekeh Cila. Itu adalah kebiasaannya yang tak pernah hilang. Cila hanyalah seorang jomblo yang jatuh cinta pada setiap pria ganteng yang Cila lihat, tapi besoknya lupa. Kata Cila dengan jujur, menertawai dirinya sendiri, karena itu memang kenyataan. Bukannya kamu udah ada yang punya, Cil? Sorak Brian, sudut lidahnya menunjuk Rian. Cila emang udah punya Cila langsung berhenti karena sadar pernikahannya dan Samuel masih harus dirahasiakan. Tapi ucapan Cila yang tiba-tiba terhenti mengundang kecurigaan di hati Rian. Setelah itu Cila pulang ke apartemen tanpa mau diantar Rian dan teman-temannya, karena Cila tak ingin Rian tahu tempat tinggalnya sekarang. Kak Sam pulang jam berapa sih? Kata Cila bertanya-tanya saat dia masuk apartemen masih saja sepi. Cila tersenyum lebar melihat di sudut kanan ruang santai terdapat foto pernikahannya bersama Samuel serta keluarga dengan ukuran begitu besar. Sepertinya foto itu baru dipasang. Panas. Keluh Cila, melempar tasnya ke arah sofa, lalu berbaring nyaman di lantai, menempelkan pipinya ke lantai yang dingin. Lalu dia tertidur begitu saja di lantai. 1 jam kemudian, astaga, Cila! Teriak Samuel begitu khawatir, langsung berlari menghampiri Cila yang sudah tergeletak di lantai, bahkan telungkup. Begitu dia membuka pintu, yang dia lihat adalah Cila yang sudah tergeletak di lantai dekat ruang santai. Cila, kamu kenapa? Samuel menepuk pelan pipi Cila, lalu mengangkatnya. Astaga, bocil ini kenapa? Cuma Samuel akan membawa Cila ke rumah sakit. Kak Sam, kata Cila terbangun saat Samuel terus bergerak khawatir, padahal Cila di atas pangkuannya. Cila, kamu kenapa? Cuma Samuel mengusap kening Cila. Cila gak apa-apa kok, jawab Cila sedikit heran melihat wajah Cuma Samuel. Kamu pusing? Kamu sakit? Kenapa gak bilang? Kata Samuel masih cemas memeriksa Cila. Cila gak apa-apa, jawab Cila. Gak apa-apa gimana? Kamu pingsan loh barusan. Tegas Samuel memeriksa berkali-kali suhu tubuh Cila. Barusan Cila ketiduran, bukan pingsan. Kata Cila terkekeh geli melihat Samuel yang begitu khawatir. Gak usah bohong, emang ada orang ketiduran di lantai telungkup lagi. Bantah Samuel marah saat Cila malah membohonginya.
Jadi gini Kak Sam, tadi pulang sekolah panas, jadi Cila bobok di lantai yang dingin ini. Ternyata Cila malah ketiduran. Kata Cila menceritakan yang sebenarnya. Kalau buat hilangin panas, kamu tidur di lantai, terus guna AC itu untuk apa? Kata Samuel mengelus pelipisnya, merasa pusing melihat kebiasaan Cila yang jauh berbeda dari kebiasaan wanita pada umumnya. Padahal Samuel pikir Cila memang benar pingsan tadi, karena dia masih memakai seragam sekolahnya, bahkan sepatu pun belum dilepasnya. AC-nya nggak guna, nggak dingin. Kata Cila malah menyalahkan AC. Ngejawab aja kamu, bikin khawatir aja tahu nggak? Sebal Samuel mengomeli Cila yang masih duduk di pangkuannya. Kalau kurang dingin, ya dikontrol, bukannya tidur di lantai. Omel Samuel. Suka-suka Cila dong. Kata gadis nakal itu begitu senang dan suka melihat Samuel marah-marah khawatir. Dia berjalan dengan langkah gemulai, sambil terus menggoda Samuel yang marah itu. Aduh, kaki Cila tersaduk meja sehingga dia jatuh terduduk di lantai. Kualat kamu, bahagia lihat suami marah. Tawa Samuel menghampiri gadis kecil yang menangis, mengelus lututnya yang memerah itu. Kak Sam jahat. Rayak Cila mengelus lututnya. Samuel mengangkat Cila menuju kamar dengan romantis, apalagi saat Cila juga melingkarkan tangan di leher Samuel. Besok, kalau pulang sekolah itu ganti baju, lalu mandi, bukan malah tidur di lantai. Jorok. Hujat Samuel pada Cila sambil terus berjalan. Erang panjang Samuel saat Cila yang digendongnya itu menggigit lehernya. Samuel melempar Cila ke atas ranjang, berindik gadis nakal itu. Mengapa kau menggigit leherku? Kata Samuel merasa suhu tubuhnya langsung tidak normal begitu Cila menggigit lehernya. Kak Sam jahat, hujat Cila terus. Sebal Cila meronta-ronta karena Samuel merindih tubuhnya. Bocil ini, teriak Samuel, langsung duduk saat Cila menendang miliknya rasanya ngilu. Rasakan jahat. Tawa Cila juga duduk dan mencibir senang melihat Samuel kesakitan. Gadis nakal. Geram Samuel mengejar Cila yang lari ke arah sofa itu. Berhenti kamu. Teriak Samuel sangat geram saat gadis nakal itu malah mengajaknya bermain-main. Cila. Teriak Samuel begitu keras saat Cila nakal itu terus berlari dengan lincah. Bahkan berlari ke atas ranjang, terus menghindar agar Samuel tak menangkapnya. Hahaha, ayo kejar Kak Sam. Tawa Cila berlari semakin kencang. Teriak Cila saat Samuel mendapatkannya dan menirinya di atas sofa. Samuel langsung melahap bibir manis Cila dengan begitu menuntut, memaksa Cila membuka mulutnya agar dia bisa mengekspor semakin dalam. Manis sekali bibir bocil ini, batin Samuel begitu menikmati ciumannya dengan Cila, walaupun Cila masih sangat kaku, bahkan tak membalas ciuman Samuel sama sekali. Kak Sam, rintih Cila saat Samuel mengakhiri ciuman mereka, bahkan Cila merapas kemeja Samuel. Kenapa? Tanya Samuel membersihkan sudut bibirnya, lalu segera bangun dari atas tubuh Cila dan duduk di sebelah Cila. Ini ciuman pertama Cila, kata gadis polos yang duduk di sebelah Samuel itu meronta-ronta. Pertama? Iya, ternyata rasa ciuman itu enak, kata gadis polos itu yang sedari dulu begitu penasaran akan rasa ciuman. Biasanya dia hanya melihat adegan film. Kamu mau lagi bocil? Tawar Samuel menyadari kepolosan istrinya. Tapi Samuel mengangkat Cila ke atas pangkuannya, lalu membuai lagi. Tapi kali ini cuma lembut penuh kehangatan yang akan membuat Cila candu. Sekali lagi, kata Samuel begitu mendominasi sampai Cila yang memeluk lehernya itu meremas rambutnya. Kamu beneran sangat fresh bocil. Senyum penuh damba Samuel pada Cila. Rasanya enak Kak Sam. Senang Cila dengan jujur malu-malu. Dengar bocil,
Aku suamimu. Jadi jangan pernah kamu berciuman dengan orang lain, tegas Samuel. Kalau Cila pengen, tanya Cila. Jujur saja, rasanya sangat enak. Sampai tubuh Cila berasa kesetrum saat merasakan gejolak itu. Minta sama suamimu, kata Samuel tersenyum. Iya, kata Cila apa tuh? Kalau enggak sama Kak Sam, tanya Cila tersenyum menggoda. Aku potong mulut kalian yang sedang berciuman, kata Samuel begitu kejam yang membuat Cila ngeri. Tapi bibir Cila jadi gak suci lagi. Ucapan pelan Cila meraba bibirnya. Apa salahnya memberikan kesucian diri pada suami sendiri? Kata Samuel mengelus kepala Cila. Tapi suami Cila udah gak suci. Cila rugi, kata Cila memukul kepala Samuel. Au, sakit bocil, kata Samuel menghindari pukulan tangan Cila. Bersambung.